Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini, dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum kita melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Shalom, selamat pagi. Firman Tuhan buat kita pada pagi hari ini yang tertulis pada 1 Korintus 15 ayat 43. Ditabur dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan, ditabur dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Yang demikian itu. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, topik pembahasan tentang kebangkitan Yesus ternyata mempengaruhi manusia dalam dua hal. Bagi mereka yang tidak percaya bahwa Yesus itu dibangkitkan, terus berada dalam tuntutan hukum Taurat. Tetapi bagi mereka yang percaya bahwa Yesus Kristus itu telah bangkit, maka mereka berada dalam tuntunan anugerah. Bagaimana Paulus menekankan satu hal, bahwa ada dasar yang kuat dalam setiap kepercayaan manusia. Jika kita tidak memiliki dasar yang kuat dalam iman ini, maka sia-sialah kita beriman. Itu mengapa ketika kita melihat bagaimana Rasul Paulus berkata dalam 1 Korintus pasal 15 ayatnya yang ke-17, jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah imanmu kepada Kristus. Dan bagaimana Paulus berkata, jika seseorang telah beriman kepada Kristus, tetapi Kristus tidak dibangkitkan, maka ia berada di dalam dosa. Dan kami adalah pemberita-pemberita yang bersaksi dusta. Tetapi realitanya adalah Yesus benar-benar bangkit. Itu mengapa Paulus berkata dalam nas yang pada saat ini berkata, ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan, ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Bahwa apa yang kita taburkan itu adalah tubuh alamiah, dan yang dibangkitkan adalah tubuh rohania. Orang sering sekali berkata, ketika kami nanti dibangkitkan, apakah yang kami akan pergunakan? Apakah tubuh yang jasmani ataukah tubuh yang rohani? Dan Paulus menjawab bahwa yang kamu akan pergunakan kelak adalah tubuh yang rohani. Karena daging akan menabur kepada kematian. Tentu ada satu hal yang perlu kita mengerti supaya kita tidak terlalu berpikir terlampau jauh. Apakah tubuhku ini adalah tubuh kehinaan? Tentu ini adalah pasca kondisi. Tetapi kita menyadari suatu realita bahwa ternyata ketika Yesus Kristus mati, dikuburkan dan bangkit, tentu murid-murid Yesus berada di dalam suatu rumah, tetapi mengapa Yesus Kristus bisa berdiri di tengah-tengah mereka? Dan itulah tubuh kemuliaan yang telah dipergunakan oleh Yesus Kristus. Maka hal-hal yang demikianlah yang tentu akan kita mengerti bahwa kita pasti akan mendapatkan kehidupan kita, dan bagaimana cara Allah untuk mengubah segala sesuatunya itu menjadi mungkin karena Allah telah melihat kesetiaan kita masing-masing di dalam Yesus Kristus. Maka saudaraku yang terkasih, kita ini menjalani setiap perjalanan kehidupan ini dan mempertanggungjawabkannya dengan sungguh-sungguh. Kebanyakan dari antara kita lebih banyak menabur benih dari daging ini, dan akhirnya kita mendapatkan kebinasaan kita. Itu mengapa jangan pernah mempergunakan tipu muslihat saudara untuk mendapatkan kepentingan saudara, mau bagaimanapun caranya, karena itu adalah tipu muslihat, itu akan menipu saudara. Jika saudara melakukan sesuatu yang salah dalam kehidupan saudara, supaya popularitas saudara semakin tinggi, saudara juga akan menemukan kesalahan dalam kesalahan saudara. Ketika kesalahan dibentuk untuk meningkatkan sesuatu, maka kesalahan akan menjatuhkan manusia. Jika kita hanya menabur untuk kedagingan ini,
hanya kepentingan pribadi, maka yang kita akan terima adalah kebinasaan. Tetapi jika kita menabur dari hal-hal yang rohani ini, bukan sesuatu yang bersifat alamiah, maka kita akan melihat sama seperti pribadi Yesus Kristus. Ia memang mati, tetapi ia dibangkitkan kembali. Dan itulah keyakinan kita bersama. Sama seperti Kristus, maka sama seperti kita. Jika Kristus mati, bukan karena keberdosaannya, itu mengapa kita juga harus mati. Meskipun karena keberdosaan kita, tetapi meskipun kita mati karena dosa, tetapi kita sekarang sudah berada di dalam anugerah, maka kita akan diubahkan dalam kebangkitan kita nantinya sebagai manusia yang memiliki tubuh yang rohani. Maka bersyukurlah saudara atas ketetapan itu. Saudara sedang dipersiapkan untuk tubuh rohani saudara. Dan jangan menabur kematian saudara sendiri karena benih-benih dari tubuh jasmani kita. Tetapi pikirkanlah yang terpenting untuk sesuatu hal yang menentukan dalam hidup saudara, yakni Kristus yang telah menyelamatkan saudara. Tuhan Yesus memberkati, kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami bersyukur atas anugerah-Mu. Terima kasih ya Bapa, atas pengertian yang Tuhan telah berikan kepada kami, bahwa tidak selamanya kehinaan kami ini akan berakhir dengan tragis. Tetapi Engkau telah menunjukkan satu hal, bahwa kehinaan kami sekalipun, tetapi karena kami berada di dalam Kristus, kebenaran itu, dan tetap setia dalam kebenaran itu, mempertaruhkan hidup kami dan mempertaruhkan waktu kami, tentu kami akan mendapatkan kemuliaan dari Bapa. Kiranya Engkau mengampuni kami Bapa, manusia yang lemah ini. Pelihara kami dan terima pujian kami, dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.